Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan proses hukum terhadap oknum polisi pemerkosa mahasiswa yang divonis terlalu ringan. Ratusan mahasiswa Lambung Mangkurat Banjarmasin menggelar aksi protes di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Para mahasiswa ini kecewa dengan vonis ringan yang dijatuhkan terhadap oknum Satuan Narkoba Polresta Banjarmasin. Pelaku hanya divonis 2 tahun 6 bulan atau lebih ringan dari tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. Mahasiswa juga mempertanyakan status oknum tersebut sebagai anggota polisi pasca dinyatakan bersalah. Pendemo menuntut yang bersangkutan dipecat dari anggota polisi. Kasus pemerkosaan oleh Bribka Bayu Tamtomo berawal dari perkenalannya dengan korban yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin sekitar Juli hingga Agustus 2021. Bribda Randi, anggota Polres Pasuruan, Jawa Timur, tersangka kasus pemaksaan aborsi dipecat dengan tidak hormat. Pemecatan Bribda Randi diputuskan dalam sidang kode etik Bitpropam Polda Jatim. Bribda Randi Bagus Sasongko, anggota Polres Pasuruan, tersangka kasus pemaksaan aborsi kekasihnya Novia Widiasari yang berujung depresi dan bunuh diri, akhirnya dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Bribda Randi terbukti melanggar kode etik profesi Polri dan telah melakukan perbuatan tercela. Dari pemeriksaan terhadap 9 saksi yang dihadirkan oleh Bitpropam Polda Jatim, dinyatakan jelas saudara Bribda Randi bersalah, yaitu dia jelas melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Selanjutnya Randi akan menjalani perkara pidana umum dan ditahan di Polda Jatim. Kasus pemaksaan aborsi terhadap Novia Widiasari oleh Bribda Randi mencuat setelah Novia ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri di makam ayahnya Desember 2021 lalu. Berdasarkan penelusuran statusnya di media sosial yang kemudian viral, Novia depresi karena diminta aborsi oleh Randi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, belum selesai dengan masyarakat adat Kalimantan, Edi Mulyadi kembali mendapat kecaman dari masyarakat Sunda. Masyarakat adat Sunda mengancam akan menerapkan hukum adat terhadap Edi jika proses hukum di kepolisian buntu. Elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri. Pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buan anak menuai kecaman dari masyarakat Dayak. Lalu nyewa. Sejumlah ormas menggelar aksi ritual potong babi dan ayam. Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman terhadap pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan. Terbaru, masyarakat Dayak yang tergabung dalam Aliansi Borneo mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka meminta aparat terkait untuk memproses hukum Edi. Inilah keberadaan kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan. Selain masyarakat Dayak, Edi juga mendapat kecaman dari masyarakat Aliansi Sunda. Mereka murka atas perbuatan Edi Mulyadi yang menggunakan ikat Sunda berbicara menghina suku Dayak. Masyarakat adat Sunda menyiapkan hukum adat apabila proses hukum kepolisian buntu. Polisi hari ini menjadwalkan pemeriksaan Edi Mulyadi terkait kasus ini. Terlapor kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHAP. Polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kenapa permintaan maaf Edi Mulyadi tidak mengubah keadaan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Aliansi Borneo Bersatu, Rahmat Nasution Hamka atau yang biasa disapa Abah Hanum. Selamat sore Pak Rahmat Hamka. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Mbak Sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, bagaimana tanggapan Anda dengan permintaan maaf Edi Mulyadi?
Yang jelas kami sampaikan, tegaskan sekali lagi, secara kemanusiaan kami bisa memahami hal tersebut. Tetapi karena yang dihina, yang dikecam ini juga bukan orang per orang, tapi suku bangsa Dayak atau warga Kalimantan yang ada di Pulau Borneo. Nah, inilah hal yang mana harus ada proses hukum, baik positif maupun hukum adat. Karena apa? Agar nantinya ke depan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Ya, Pak Rahmat, bentuk hukum adat seperti apa yang nantinya akan dijalankan kepada Edy Mulyadi? Yang jelas kita akan berkoordinasi dengan segenap jajaran struktural dari kelembagaan-kelembagaan adat yang ada, baik Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur khususnya, dan juga Dewan Adat Dayak dari Pulau Kalimantan lainnya dan luar Pulau Kalimantan. Dan sekaligus nanti kita dengan hakim-hakim adat, perangkat adat itu akan kita bentuk. Nanti biasanya perangkat adat itu dibentuk dan nantinya akan dilakukan konsolidasi secara menyeluruh. Karena apa? Suku bangsa Dayak ini terdiri dari 400 lebih sub-suku Dayak. Daerah aliran sungai masing-masing punya tata cara hukum adat suku budayanya masing-masing. Sehingga nantinya ini akan diambil satu garis universal yang mana harapan kita secara moral Saudara Edy Mulyadi dapat melaksanakan, mengikuti proses peradilan adat tersebut, dan secara moral pula nantinya kami masyarakat suku bangsa Dayak dapat meyakini bahwa beliau secara tulus punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat. Ya, kalau terbukti bersalah, sanksinya seperti apa? Sebagaimana kita tidak mau berandai-andai, tapi biasanya ada denda, ada juga mungkin nanti potong sapi, potong kerbau dan sebagainya, tapi nanti itu ada sendiri yang berwenang untuk melaksanakan itu, dan nanti seperti apa bentuk sanksi adatnya. Yang jelas kami dalam pelaksanaan sidang peradilan adat itu berpedoman kepada 3 prinsip. Yang pertama, adil kata Lino, yaitu adil terhadap sesama. Maka kami tidak akan mungkin menjolimi orang lain, tetapi benar-benar ini merupakan satu keadilan bagi semua anak bangsa dan juga sesuai dengan hukum adat yang ada. Yang kedua, prinsipnya adalah Bacuramin Kak Saruga, yaitu berpedoman pada kebaikan. Maka keputusan hukum adat itu pasti akan membawakan kebaikan bagi semua. Jadi bukan ada yang menang kalah. Tetapi rasa penyesalan itu benar-benar diungkapkan. Nah, yang ketiga adalah Basaingat Kajubata, yaitu tunduk dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka semuanya kita bersandar masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Baik. Dan suku bangsa Dayak juga, ada yang Islam juga. Baik, Pak Rahmat, bagaimana dengan hukum pidana yang saat ini juga tengah berlangsung di kepolisian? Kita sangat mengapresiasi ya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak cepat dan juga tegas, dan dalam hal ini merupakan satu hal yang nantinya terus kita kawal dari Aliansi Borneo Bersatu, masyarakat adat, dan juga segenap teman-teman yang ada di daerah mengawal tersebut. Nah, kami mohon kepada Edy Mulyadi agar kooperatif, penuhi panggilan proses hukum yang ada, kemudian dengan itikat baik, jangan banyak dalih. Ya, jadi apakah proses yang tengah berlangsung di pihak kepolisian belum cukup begitu sehingga kelompok Anda tetap akan menjalankan hukum adat terhadap Edy Mulyadi? Ini sesuatu hal yang berbeda, Mbak Sapa ya. Hukum adat itu adalah merupakan satu bentuk penebusan kesalahan secara moral kepada suku bangsa Dayak, gitu loh. Itu tanggung jawab beliau kepada negara, hukum negara. Nah, kepada suku bangsa Dayak kita punya kultur adat budaya sendiri. Karena apa? Jangan sampai setelah selesai melaksanakan hukuman penjara, hukum negara, tetapi nantinya bermasyarakat masih ada luka dengan kami suku bangsa Dayak. Nah, ini yang maksud kami agar semuanya itu dapat berjalan, dapat dilakukan secara tulus. Jadi ini bukan masalah kita tidak menghargai atau apa, tetapi suku bangsa Dayak punya adat budaya sendiri. Seperti kemarin waktu kasus Pak Prof Tamrin Tamagola, beliau datang ke peradilan suku bangsa Dayak, clear. Itu kita, jadi secara moral ini harus dilakukan, dan kami juga terima kasih nih kepada teman-teman dari masyarakat suku Sunda yang juga merasa risau dan resah. Jangan sampai identitas-identitas budaya yang kita pakai seperti kami ini lawung, seperti mungkin teman-teman lain ada yang ikat kepala Sunda, ada yang sebagainya. Ini nanti orang
takut salah paham. Oh, ini nanti seolah-olah atas nama ini suku ini menghina suku ini. Jangan sampai. Ini alhamdulillah terima kasih kami kepada kepada masyarakat suku Sunda yang luar biasa, Majelis Suku Sunda. Terima kasih. Ya, beberapa waktu lalu Edi Mulyadi juga menyampaikan siap untuk menjalankan hukum adat, namun asalkan keselamatannya terjamin. Tanggapan Anda, Pak Rahmat? Oh, yang jelas, kami ini adalah suku bangsa yang beradab, dan kami ini suku bangsa yang mematuhi semua tata aturan etika. Jadi sehingga saya jamin keselamatan saudara Edi Mulyadi. Yang penting beliau secara tulus, ikhlas, itikat baik, mau mengikuti proses peradilan adat di tempat kami, sehingga nantinya benar-benar terjadi secara emosional kita sudah dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa lagi. Jangan sampai nanti Anda jalan kemana-mana, jalan ke Kalimantan di mana-mana, ketemu orang suku bangsa Dayak, kalau belum selesai nanti ya saya terus terang saja tidak bisa mengatakan, bukan mengancam, tidak. Nanti ini masih ada luka. Tapi kalau sudah selesai dengan proses peradilan adat, maka ini pun sedikit banyak bahwa ada penghormatan hukum beliau selaku ini kepada adat budaya suku bangsa kami. Ya, kapan proses hukum adat ini akan mulai dijalankan, Pak Rahmat? Ya, yang jelas kita sedang melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Majelis. Pak Rahmat? Pak Rahmat? Ada Dewan Nasional dan juga dewan-dewan. Halo, ya, halo. Ya, Pak Rahmat, kapan Ya, proses hukum adat ini akan mulai berjalan? Ini kita akan segera konsolidasi, dan insya Allah kalau memang saudara Edi Mulyadi nanti secara proses hukum positif, yang penting kita tidak akan mengganggu proses hukum positif. Silahkan jalan, dan nanti kita akan berkoordinasi dengan Mabes Polri. Kalau akan memberikan ini ada. Jadi intinya begini, kita yang jelas akan berjalan secara paralel. Jadi kita berkoordinasi, dan nanti kita minta Mabes Polri juga untuk membantu kita nantinya kalau memang nanti masih dalam proses. Baik, terima kasih Pak Rahmat Nasution Hamka telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita akan menuju ke Bareskrim Polri untuk menyimak perkembangan informasi di sana. Bila yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan yang kedua, maka penyidik akan menjemput dan membawa yang bersangkutan ke Bareskrim Polri. Cukup jelas ya? Kalau alasan dari kuasa hukum bilangnya suratnya tidak jelas soal status, kemudian kasusnya terkait dengan apa, dan sebagainya. Respon dari pihak kepolisian sendiri gimana? Mau dijelasin ya? Oke ya? Iya. Oke. Jadi alasan yang bersangkutan ini adalah, saya bacakan ini ya. Di pasal 112 ayat kedua, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Dan jika dia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jadi tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan yang sesuai dengan aturan KUHP. Jelas ya? Kemudian bila alasan yang bersangkutan masalah waktu, di pasal 112 ayat 1, penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, berwenang memanggil tersangka yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut. Jadi 2 hari ya, surat panggilan Rabu untuk datang juat adalah hari yang wajar, tidak menyebutkan 3 hari. Jelas ya? Sedangkan yang dimaksud di 3 hari itu
ada di pemeriksaan sidang pengadilan. Ya. Sedangkan tahap ini adalah tahap penyidikan. Oke, jelas ya? Pak, mengenai status saksi apakah bisa diupaya paksa? Bukan untuk tersangka aja. Kita tidak melakukan upaya paksa, ya. Jadi kita tidak melakukan penangkapan, kita membawa. Ya. Jadi bahasanya membawa. Ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan keliru ya. Kalau untuk materi pemeriksaan sendiri kan tadi tim kuasa hukum bilangnya mereka belum tahu tuh terkait kasus apa. Mungkin penyidik udah bisa membeberkan nggak sebenarnya pemeriksaan itu terkait. Saya rasa sudah tahu ya. Konten yang mana, Pak? Silakan tanya sama kuasa hukumnya. Kontennya tapi maksudnya terkait dengan Kalimantan atau yang kan ada beberapa laporan juga terkait dengan supaya jelas datang nanti dijelaskan. Wajib untuk memenuhi surat panggilan. Ya. Oke. Yang dihadirkan hari ini pun dalam tahap penyidikan apa ya? Yang hari ini tidak hadir berarti tahap penyidikan, Pak. Penyidikan kan di penyidik di Bareskrim. Jadi tahapnya tahap penyidikan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP di tempat karaoke yang menjadi lokasi bentrok maut di Sorong, Papua Barat. Polisi juga telah menangkap 2 pelaku. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus bentrokan maut di tempat karaoke Double O Sorong, Papua Barat. Polisi terus mendalami pemeriksaan sekaligus mengecek kemungkinan adanya korban lain yang belum dievakuasi. Selain itu, polisi telah memeriksa 31 saksi. Polisi juga telah mengidentifikasi para pelaku dan 2 diantaranya sudah ditangkap. Keduanya diduga terlibat aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas. Di tim gabungan Dirkrimum Polda Papua Barat dan Polres Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Terhadap 2 pelaku pertikaian yang terjadi di halaman DBO. 2 pelaku tersebut sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Sorong Kota. Sementara itu, guna kepentingan identifikasi para korban tewas, tim DVI Pusdokes Polri menemui keluarga korban. Tim DVI meminta keluarga bersabar menunggu hasil identifikasi yang dilakukan secara bertahap. Sebelumnya bentrok bermula dari pertikaian sejumlah pemuda. Pertikaian itu terus berlanjut dan membawa-bawa identitas kelompok. Kemudian perkelahian semakin sengit hingga mengakibatkan sebuah klub karaoke terbakar.